Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Yulia Enda Lestari, yang kedua Brian Fatur Rohim, dan yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses atau kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material dengan sistem perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi yang pertama ada pengadaan, yang kedua inventarisasi, yang ketiga penyimpanan, yang keempat pendistribusian, yang kelima pemeliharaan, yang keenam penghapusan, dan yang ketujuh penilaian dan pengawasan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana adalah kegiatan perlengkapan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan pendidikan di suatu sekolah. Seperti menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk menjaga tingkat persediaan barang setiap tahun dan anggaran mendatang. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Di antaranya, yang pertama, pembelian. Pembelian adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara sekolah menyerahkan sejumlah uang kepada penjual untuk memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, pembuatan atau produksi sendiri. Kegiatan ini merupakan cara pemenuhan kebutuhan sekolah, baik oleh guru, siswa, ataupun karyawan. Kegiatan produksi sendiri dapat dilakukan secara massal, sehingga bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sekolah sendiri, melainkan pula dapat dijual ke sekolah lain. Pemilihan cara ini mempertimbangkan tingkat keefektifan dan keefisienan apabila dibandingkan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Yang ketiga, penerimaan hibah, yakni merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan menerima pemberian sukarela dari pihak lain. Penerimaan hibah dapat berasal dari pemerintah dan pihak swasta. Seperti contoh, penerimaan hibah tanah. 4. Penyewaan, yakni merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memanfaatkan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dan sekolah membayarnya berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Yang kelima, peminjaman. Peminjaman adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memanfaatkan barang pihak lain untuk kepentingan sekolah secara sukarela sesuai dengan perjanjian pinjam-meminjam. Menurut Nurabadi, menyarankan agar segala perlengkapan yang dipinjam sekolah, baik berupa buku, majalah, surat kabar, meja, kursi, ataupun gedung, harus diinventariskan di dalam buku inventaris tersendiri. Yang keenam, pendaur ulangan. Merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memanfaatkan barang bekas agar dapat digunakan untuk kepentingan sekolah. Yang ketujuh, penukaran. Penukaran adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan menukarkan barang yang dimiliki sekolah dengan barang yang dimiliki oleh pihak lain. Dan yang kedelapan, perbaikan atau rekondisi, yakni merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang telah mengalami kerusakan. Pada umumnya, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melewati beberapa prosedur. Yang pertama, menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana beserta fungsinya. Yang kedua, mengklasifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Yang ketiga, menyusun proposal pengadaan sarana dan prasarana. Yang keempat, menerima peninjauan dari pihak yang dituju untuk menilai kelayakan sekolah memperoleh sarana dan prasarana. Dan terakhir, setelah ditinjau dan dikunjungi, sekolah akan menerima kiriman sarana dan prasarana yang telah diajukan. Berdasarkan jenisnya, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan tanah dapat dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, dan menukar. Yang kedua, pengadaan bangunan dapat dilakukan dengan cara membangun bangunan baru, membeli bangunan, menyewa bangunan, menerima hibah bangunan, dan menukar bangunan. Yang ketiga, pengadaan buku dapat dilakukan dengan cara membeli, menerbitkan sendiri, menerima hibah, dan menukarnya. Dan yang keempat, pengadaan alat-alat sekolah dapat dilakukan dengan cara membeli, membuat sendiri, dan menerima bantuan dari pihak lain. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Megasari, inventarisasi adalah pernyataan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur. Sedangkan inventaris sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Kegiatan inventarisasi memiliki dua tujuan pokok. Yang pertama, inventarisasi bermaksud memudahkan pelaksanaan kegiatan pengawasan atau controlling. Dan yang kedua, inventarisasi mempercepat proses pembuatan laporan. Dalam pelaksanaan inventaris dilaksanakan dengan menggunakan dua jenis buku, yaitu buku induk inventaris dan buku golongan inventaris. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan, dan umumnya barang tersebut adalah milik negara yang telah disediakan. Sedangkan penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat, maupun barang elektronik sekolah dalam keadaan baru atau rusak yang dapat dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang telah ditugaskan pada lembaga pendidikan tersebut. Terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, aspek fisik, yakni sebagai wadah untuk menampung barang milik negara berasal dari proses pengadaan. Aspek fisik ini terdiri dari gudang pusat, gudang penyalur, gudang transit, dan gudang pemakai. Yang kedua, aspek administratif, yakni merupakan hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam penyimpanan. Pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Gunawan dan Benti, pendistribusian perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Pendistribusian dalam prosesnya harus memperhatikan ketepatan barang yang disampaikan, ketepatan sasaran penyampaian, dan ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Pendistribusian dalam prosesnya ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Ketepatan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya. 2. Ketepatan sasaran penyampaiannya. Dan yang ketiga, ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Gunawan dan Benti, pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang sesuai dengan bentuk dan jenis barangnya sehingga barang tersebut awet dan tahan lama.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dimaksudkan untuk mengkondisikan sarana dan prasarana tersebut senantiasa siap pakai dan tidak mengalami masalah ketika sedang digunakan. Pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan secara teratur, sistematis, dan kontinu. Terdapat 4 macam pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah, yakni 1. Perawatan rutin. Contohnya, pembersihan saluran drainase dari sampah dan kotoran, pembersihan ruangan-ruangan serta halaman dari sampah. 2. Perawatan berkala. Contohnya, perbaikan mebel seperti lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Perbaikan genteng yang rusak atau pecah yang menyebabkan kebocoran. 3. Perawatan darurat. Perawatan ini dilakukan karena kerusakan yang tidak terduga dan berbahaya atau merugikan apabila tidak segera diatasi. 4. Perawatan preventif. Cara perawatan yang dilakukan sebelum sarana dan prasarana tersebut mengalami kerusakan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan, menurut Gunawan dan Benti, menyatakan bahwa penghapusan adalah suatu aktivitas manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang bermaksud untuk meniadakan barang-barang inventaris lembaga dengan mengikuti tata kaidah, perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penghapusan adalah 1. Mengurangi dan mencegah kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari adanya dana yang dikeluarkan untuk perbaikan. 2. Mengurangi dan mencegah terjadinya pemborosan dana. 3. Mengurangi beban dan pembebasan dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi. 4. Mengurangi beban pekerjaan inventarisasi yang secara terus-menerus atau berkala dilakukan. 5. Menghapuskan barang-barang dari out of date dari lembaga agar tidak memboroskan tempat atau ruangan. 6. Agar barang-barang sekali pakai tidak menumpuk di lembaga pendidikan. 7. Agar ada untuk mengadakan barang yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari anggaran pengadaan. Penilaian dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa sarana dan prasarana pendidikan pada saat-saat tertentu. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh pimpinan organisasi. Pengawasan dilakukan dengan pembuatan laporan terhadap penggunaan sarana dan prasarana yang bisa dilaporkan dalam periode tertentu sesuai kebijakan sekolah. Standar pengawasan sarana dan prasarana pendidikan adalah 1. Standar fisik, yakni berhubungan dengan ukuran yang bukan bersifat moneter, terdapat pada tingkatan operasional dan dapat berfungsi kuantitatif dan kualitatif. 2. Standar biaya, yakni berhubungan dengan ukuran uang dan digunakan pada tingkat operasional yang berkaitan erat nilai uang terhadap biaya daripada kegiatan. 3. Standar model, yakni timbul dari penerapan ukuran uang terhadap fisiknya, berhubungan dengan investasi modal dan dapat menunjukkan kemunduran atau kemajuan sekolah. 4. Standar pendapatan, yakni timbul karena hubungan nilai antara nilai uang dan penjualan yang dipergunakan untuk menentukan besarnya pendapatan yang diperoleh. 5. Standar program, yakni suatu standar formal yang mengikuti perkembangan hasil produksi atau suatu program untuk memperbaiki kualitas barang. 6. Standar yang tidak dapat diraba, yakni digunakan pada pendekatan yang bersifat hubungan pribadi antar manusia. 7. Standar sasaran, yakni digunakan pada pendekatan tercapainya suatu sasaran dan dapat bersifat kuantitatif.